Oke, ya kita masuk minggu keempat ya. Bagi yang baru datang, ya, hari ini kita akan berbicara tentang Buddha Indonesia. Sebelumnya kita telah mulai dari India, tempat kelahiran Buddha, tempat kelahiran dari Buddha, lalu ke Tiongkok, ke Cina, dan ke Sri Lanka, Thailand, dan Myanmar. Dan sekarang kita lihat sendiri perkembangan agama Buddha di Indonesia sendiri ya, sejauh mana. Ya, ini yang sama peta yang juga sudah diperlihatkan di minggu lalu ya, penyebaran agama Buddha dari India. Kemarin kita sudah melihat jalur Tiongkoknya ya. Dan kali kalau ada waktu kita bisa berbicara dari jalur Tiongkok agama Buddha ke Korea dan Jepang, ya, ini juga unik. Lalu ke Vietnam. Kalau dari India juga di Himalaya masuk ke Tibet. Dan di depan mungkin ada sedikit tentang Tibet kalau ada waktu ya, sebelum ke barat. Karena kali ini memang tidak dijadwalin ya untuk berbicara tentang agama Buddha Tibet. Lalu kemarin minggu lalu kita berbicara tentang jalur yang ke selatan, ke Sri Lanka, ya, dari Sri Lanka ke Thailand, ke Myanmar, ke Kamboja, Laos, dan Vietnam Selatan. Lalu jalur yang satu lagi ya, ke Indonesia. Ya, karena agama Buddha pada masa lalu ya, di Indonesia juga salah satu pusat penting bagi perkembangan agama Buddha. Ya, walaupun agama Buddha di Indonesia masa lalu mengikuti jejak orang tuanya di India ya, yang menghilang dari bumi ini. Ya, jadi kita melihat ya, nanti kita melihat bagaimana masuknya agama Buddha di Indonesia dan perkembangannya sampai menghilang sampai kembali lagi. Oke, kira-kira kita dapat membagi ya sejarah Indonesia ke dalam sejarah sampai dengan abad ke-14 itu ya, era kerajaan Hindu-Buddha, lalu masuk Islam, kerajaan Islam. Sebenarnya mulai abad ke-12 kerajaan Islam sudah ada di Aceh ya. Tapi benar-benar menguasai seluruh Indonesia sekitar abad ke-15. Tapi era kerajaan Islam hanya berkisar beberapa ratus tahun, 200-300 tahun, lalu masuk kolonialisasi Eropa dan meneruskan Jepang. Lalu kita masuk ke masa pemerintahan Orde Lama setelah kemerdekaan dan baru reformasi sampai sekarang. Ya, belajar sejarah Indonesia mirip lebih sulit daripada belajar sejarah perkembangan India. Ya. India walaupun tidak ada catatan tertulisnya kurang, namun penelitian dan publikasi tentang sejarah India masa lalu cukup banyak ya. Catatan Tiongkok dan segala macam cukup banyak. Catatan penelitian sejarah terhadap sejarah India juga cukup banyak. Namun kalau kita berbicara tentang sejarah Indonesia sendiri ya, sejarah Indonesia kuno, yaitu sebelum Islam ya, sebelum kerajaan-kerajaan Muslim, praktikally banyak bukti sejarah yang hilang. Ya, catatan sejarahnya nggak jelas, tidak lengkap. Adanya ya kumpulan fragmen-fragmen seperti puzzle yang sama sekali tidak lengkap. Ya, ada di catatan di Tiongkok, ya, peziarah-peziarah, ya, biksu-biksu peziarah seperti I Ching, Pasye, dan beberapa ada catatan-catatan yang tersisa. Ya, tapi itu pada zamannya ketika mereka datang. Lalu catatan resmi dari kerajaan Tiongkok ya, ketika misalnya kerajaan-kerajaan dari Indonesia mengirim upeti ya, ke Tiongkok, karena pada masa itu kerajaan Tiongkok Raya dianggap kerajaan yang kuat ya, negara-negara dari Asia Tenggara, Asia Selatan banyak yang mengirim upeti ya, ke Tiongkok. Bahkan beberapa kerajaan di Indonesia itu stempel kerajaannya itu berasal dari kerajaan Tiongkok. Misalnya kerajaan Dharmasraya di daerah Jambi, Riau, itu stempel kerajaannya dari kerajaan Tiongkok. Berarti negara ini dilindungi oleh kerajaan Tiongkok. Sama seperti Tibet dulu, stempel kerajaannya, stempel Dalai Lama itu adalah stempel dari raja. Ya, kerajaan Tiongkok yang memberikan stempel kerajaan itu. Ya, itu dengan aksara Tiongkok. Banyak raja-raja Indonesia yang mengirim upeti sebagai
syarat tunduk, balasannya lebih banyak dari peti yang dikasih. Misalnya dikasih emas, dikasih porselen, ya. Jadi banyak, ya itu bukti-bukti sejarah, catatan dari Tiongkok, itu fragmen-fragmen itu tidak lengkap. Ya. Lalu dari prasasti dan candi-candi. Ya. Kitab-kitab resmi hanya beberapa yang tersisa, ya. Sebagian banyak yang hilang. Kalau ada upaya, yaitu ya kita juga para ahli sejarah juga melihat bahwa ada upaya penghapusan ya, sejarah masa lalu ya, oleh kerajaan-kerajaan baru ya, dalam hal ini ya, kerajaan Islam. Lalu kita lihat ya, bagaimana agama Buddha masuk ke Indonesia. Peradaban di Indonesia ya, kebudayaan Indonesia pada umumnya kalau kita lihat budaya khusus Jawa itu kita lihat misalkan akar kebudayaannya, akar Indianya kuat sekali ya, akarnya dari India ya. Terutama negara-negara Asia Tenggara, negara Thailand, Myanmar itu umumnya dipengaruhi sangat kuat oleh akar budaya India ya. Jadi dapat dikatakan bahwa dari catatan India pada tahun sekitar 100 sampai 200 Masehi, catatan India menyebut ada Dwipantara atau Jawa Dwipa, yaitu Pulau Jawa. Lalu diperkirakan bahwa peradaban India itu masuk oleh jalur perdagangan, jalan sutra, jalur laut, ya. Jalur laut dari Selat Malaka ya, ke Tiongkok, dari Tiongkok ke Selat Malaka, terus ke India, lalu ke Persia ya, pada masa itu sampai ke Yunani, Eropa. Lalu ada satu legenda ya, legenda yang oleh masyarakat Hindu Buddha bahwa itu masuknya agama Hindu Buddha lewat Pangeran Haji Saka. Dia yang bawa masuk Dharma ya, peradaban India pada masa itu. Maka dianggap bahwa Pangeran Haji Saka yang menciptakan ya huruf Jawa ya, yang disingkat Ana Saroko, Data Sawala, Panda. Nah, ini ada ceritanya kan ya. Kalau tahu cerita tentang bahwa ada abdinya ya, dua orang abdinya. Ceritanya dia datang dari suatu negeri, ya, nggak tahu dari mana ya, karena datang dari ke Jawa. Ketika dia memerintah di Jawa, dia mengirim utusan untuk mengambil pusakanya. Padahal dua abdinya diperintahkan untuk menjaga pusakanya. Kalau harus dia datang sendiri, kecuali kepada Pangeran Haji Saka sendiri, nggak boleh ke orang lain. Dia lupa, dia mengirim utusannya, dan ada satu yang abdinya yang setia, tidak mau kasih, sehingga kedua abdi itu terjadi perselisihan dan ya ini akhirnya mereka berdua mati dalam pertengkaran itu. Yang satu mengatakan kasih karena perintah dari rajanya, yang satu mengatakan mengikuti perintah raja sebelumnya menginstruksikan bahwa hanya boleh kasih kalau ke rajanya itu langsung sendiri. Seringkali kita juga seperti itu ya. Jadi ini pelajaran. Ini ada kisahnya katanya seperti itu. Gak tahu ada yang lebih memahami budaya Jawa. Lalu catatan penting lainnya adalah dari catatan para peziarah. Yang umumnya adalah para biksu, ya, para biksu yang pergi ke India dari Tiongkok, pergi ke India untuk belajar, ya, untuk belajar Dharma. Ada dua yang utama yang membuat catatan lengkap, ya, tentang negara-negara di selatan, yaitu pertama adalah Fasien. Ya, Fasien Tasu pada tahun 418 pernah mendarat di Yepoti. Itu dianggap peneliti sejarah bukan Jawa. Ya, dia mencatat bahwa ada sedikit umat Buddha, mayoritas Hindu dan animisme. Catatannya hanya menyinggung sedikit tentang kerajaan ini yang dia singgahi. Lalu juga ada satu catatan mengatakan pada 423 seorang biksu dari Kashmir, yang biksu Gunawarman, pada Dharma di Supo, Jawa. Lalu catatan yang agak lengkap mungkin dari Icing, ya, Icing Sanzang. Ya, beliau melakukan perjalanan dari tahun 671 sebelum ke India. Beliau mendarat di Melayu, yang dianggap Jambi. Lalu tahun 685 sampai 695 beliau pulang dari India. Beliau mendarat di tempat yang sama, tapi tempat itu sekarang namanya jadi Sriwijaya ya. Jadi
Jadi kita dari situ maka saudara tahu bahwa waktu beliau datang tahun 671, Jambi itu daerah kekuasaan kerajaan Melayu. Tapi ketika beliau datang lagi tahun 685, wilayah itu sudah dikuasai oleh Sriwijaya. Lalu Yijing Sansang mencatat ya dalam catatannya tentang Nanhai Ji Gui Shuang, itu terutama tentang kehidupan biksu, ya kehidupan tata monastik di daerah itu. Dia mencatat ada nama seorang biksu yang bernama Hui Di yang melakukan perjalanan ke Jawa dan menerjemahkan Mahaparipurna Sutra dari tradisi Melasar Wastivada dibantu oleh biksu Nyanabhadra. Ya. Jadi nama Nyanabhadra itu jadi nama Universitas di Jogja, juga jadi nama salah satu sahabat saya yang jadi biksu di sini yang di Ekayana. Lalu ada sebuah pusat agama Buddha yang besar di Melayu, Sriwijaya, ya, oleh para pakar sejarah diyakini bahwa pusat itu adalah sekarang daerah situs Muara Jambi. Situs Muara Jambi adalah satu situs yang pernah ke sana, itu situs mirip dengan situs sangat mirip dengan situs di Nalanda. Yaitu mungkin diyakini masa lalu adalah suatu universitas yang sangat besar. Ya. Dari catatan di bawah juga mengatakan bahwa di kota berbenteng Boga, para biksu berjumlah lebih dari 100.000 orang yang kiranya bertekad belajar dan praktek yang baik. Mereka meneliti dan mempelajari semua mata pelajaran yang ada seperti di India. Aturan upacara sama sekali tidak berbeda. Jika seorang biksu Cina ingin pergi ke barat untuk mendengar dan membaca kitab suci asli, sebaiknya ia tinggal di sini 1 atau 2 tahun untuk mempraktekkan aturan yang tepat. Ya, jadi Yijing dalam catatannya menganjurkan ya, sahabat-sahabatnya di Cina kalau mau belajar ke India, mampir dulu ya ke Sriwijaya, ya, ke Melayu untuk belajar bahasa Sanskerta, belajar tata krama, budayaan, ya, kebiksuan. Karena di Sriwijaya dikatakan bahwa di Melayu dikatakan bahwa tata caranya sama, ya, mata belajarnya mirip dengan India. Jadi ini boleh dikatakan bahwa dari catatan ini diperkirakan bahwa pada saat itu di Muara Jambi, ya, atau di Sriwijaya itu seperti adalah kopian dari Nalanda, ya. Jadi belajar dari Nalanda. Nanti di catatan yang lain dikatakan bahwa Raja Balaputra Dewa itu membangun satu asrama di Nalanda, ya, untuk 1.000 biksu, ya, di Nalanda. Bahkan ada runtuhan sekarang dibuka di Nalanda itu sebenarnya adalah asrama yang dibangun oleh Balaputra Dewa, ya. Asrama yang dibangun Balaputra Dewa. Jadi dapat bayangkan bahwa Raja Balaputra Dewa membangun satu asrama muslim biksu di Nalanda di India, berarti di Sriwijaya sendiri sebesar apa, gitu kan? Lalu juga ada catatan dari Atisa di Pankara, ya, Atisa di Pankara yang bawa agama Buddha ke Tibet, ya, salah satu karya terbesarnya yang dipelajari sekarang adalah Lamrim, ya, Xingjing Taobo, ya, oleh yang disusun oleh muridnya. Ya. Belajar Dharma di Sriwijaya, di Swaramimpa, dari Swaramimpa di Dharmakirti atau Swaramimpa Dharmakirti selama 12 tahun. Ya. Lalu dikisahkan pernah mengunjungi Borobudur, Jawa, catatannya juga tentang Borobudur dan Jawa. Lalu Laksana Dharmakirti yang mengajar agama Buddha di Tibet. Lalu kita bisa lihat, ya, dari tadi itu adalah catatan-catatan pensiaran, ya, dari Tiongkok, dari India yang pernah belajar Dharma di Indonesia, ya, di Nusantara. Di Indonesia sendiri pada masa kuno, yang era Hindu-Buddha, itu ada beberapa kerajaan tercatat. Yang dianggap yang paling pertama itu Kutai di Kalimantan. Ya. Tapi selain prasasti yang ditemukan tentang kerajaan Kutai itu, selanjutnya di Kalimantan tidak ada lagi catatan-catatan tentang kelanjutan, ya, kerajaan-kerajaan lanjutan dari Kutai di Kalimantan. Sangat sedikit informasi tentang itu. Lalu di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanagara, yaitu ada prasasti, ya, yang ditemukan. Lalu dilanjutkan oleh kerajaan Sunda, ya, kerajaan Pajajaran. Lalu di Jawa Tengah ada kerajaan Kalingga. Catatan tentang Kalingga juga sangat sedikit. Itu catatan dari seorang biksu berziarah tentang seorang ratu yang
yang demikian adilnya, ya, tentang pelaksanaan sila, ya, pelaksanaan aturan moralitas, ya, bahkan katakan bahwa di kerajaan Kalika itu pintu rumah penduduk nggak pernah ditutup, ya, karena tidak ada mencuri. Ya. Kemudian mencoba menaruhkan emas di jalan, nggak ada yang ambil, karena pada suatu waktu setelah lewat beberapa bulan hilang. Setelah diselidiki, yang ngambilnya pangerannya, putra mahkotanya sendiri. Ya, akhirnya sebagai hukuman, ya, putra mahkotanya dihukum. Dihukum. Lalu ketika para menterinya minta supaya hukumannya jangan terlalu berat, hukumannya tetap dihukum tapi dikurangi. Ya, catatannya mengatakan demikian. Dan setelah itu tidak ada lagi catatan-catatan tentang kerajaan ini. Dan kerajaan ini Kalika adalah kerajaan Buddhis, ya, yang berwarna ini kerajaan Buddhis. Ya. Lalu ada kerajaan Medang atau Mataram kuno, ya. Mataram kuno, ya, diperintah oleh dua dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra beragama Buddha. Singgasana Mataram dilanjutkan, ya, pindah dari Jawa Tengah. Mataram ada di Jawa Tengah, lalu pusat pemerintahan hanya beralih ke timur, ke Jawa Timur. Ya. Dilanjutkan oleh Singasari dilanjutkan Majapahit. Lalu ketika Majapahit itu sebagian lanjut ke Bali. Ya. Terus sebelumnya Bali juga sudah ada. Ya. Kerajaan-kerajaan ini umumnya campuran, ya, Siwa Buddha. Ya. Hindu yang berkembang di Indonesia umumnya Hindu dari aliran Siwa. Ya. Lalu di Sumatera sendiri, ya, kita bisa melihat bahwa ternyata dominan di Sumatera itu dominannya Buddhis, ya. Kerajaan-kerajaan di Sumatera umumnya adalah kerajaan-kerajaan Buddhis, yang kemudian nanti diganti oleh kerajaan Muslim. Ya. Kerajaan Melayu dan Masraya, Sriwijaya dalam catatan awalnya itu adalah kerajaan-kerajaan Buddhis. Kita lihat ke Mataram. Ya. Mataram kita hanya berbicara tentang dinasti Sailendra. Ya. Kalau mau baca sejarah lengkapnya, cari di internet, ya. Raja-raja yang memerintah pada saat itu catatan-catatan sudah lebih lengkap. Ya. Dinasti Sailendra memerintah, ya, cukup singkat. Tentang Mataram juga ada dua teori para pakar sejarah. Satu mengatakan bahwa dinasti Sailendra memerintah di selatan, lalu dinasti Sanjaya memerintah di utara, daerah Dieng. Lalu satu kelompok lagi menganggap, satu kelompok pakar sejarah menganggap bahwa tidak demikian, mereka bergantian, ya, memerintah dalam hanya satu dinasti. Ya. Lalu kita anggap dinasti Sailendra sempat memerintah di Mataram, ya, beberapa saat. Raja yang terkenal adalah Raja Semaratungga, ya, yang membangun Borobudur. Dia membangun Borobudur, namun beliaunya, anaknya ketika beliau meninggal, Raja Semaratungga meninggal, para putra dewa yang anaknya itu tersingkirkan, ya, tersingkirkan oleh Rakai Pikatan, itu menantunya sendiri yang dari dinasti Sanjaya, sehingga para putra dewa lari ke Sriwijaya. Nah, dikatakan juga hubungan raja-raja Sriwijaya dengan Sailendra itu cukup dekat. Ya. Jadi para putra dewa menyingkir ke Sriwijaya, tapi dalam catatan juga dikatakan oleh para putra dewa juga akhirnya berbalas mengirim tentara agar memperkuat kekuatannya di Sriwijaya, memperkuat tentara dan menyerang kembali ke Jawa. Nah, akhirnya kerajaan Mataram di bawah kendali kerajaan Sriwijaya juga. Jadi banyak candi-candi dibangun pada masa itu, ya, Candi Borobudur, ya, yang paling masyhur, Candi Pelosang, Candi Sewu, Candi Pawon, itu adalah candi-candi Buddhis, termasuk Prambanan. Ya. Kalau kita melihat Candi Borobudur, ya betul-betul takjub, ya, pada masa itu bisa membangun tanpa peralatan yang canggih sekali, ya. Sekarang peralatan canggih betul-betul bisa memahat Rupang. Anda lihat ke Rupang Borobudur itu, boleh dikatakan Rupang di sana itu wajahnya sama, ya. Besar kecilnya juga sama, ya.
Walaupun rusak-rusak, tapi kita bisa melihat bahwa benar-benar mirip ya, tingkat kemiripannya itu luar biasa ya, dan indah sekali. Begitu juga di Pelausan ya. Sewu, walaupun banyak patung-patung di Pelausan dan Sewu dalam kondisi rusak, sebagian besar mungkin sekarang ada di museum di Belanda ya. Tapi kita juga patut berterima kasih sih ya, kalau nggak ada di museum Belanda mungkin juga sudah dicuri orang ya, di kolektor, atau kalau udah dirusak ya, udah dirusak ya. Lalu Kerajaan Melayu ya, Kerajaan Melayu dikatakan berpusat di Jambi. Wilayah kerajaan itu mungkin meliputi Sumatera bagian tengah yang Jambi, Riau, dan Sumbar ya. Itu sampai sekarang pun daerah itu disebut kebudayaan Melayu kan ya, bahasanya disebut bahasa Melayu ya. Pada sebelumnya itu adalah suatu kerajaan yang sangat kuat tulisnya ya. Mungkin juga ya, maka itu saya dalam baca sejarah tentang Indonesia ada satu unik ya, satu hal yang unik, bahwa ketika kita melihat ke kebudayaan orang-orang di Sumatera, kita tidak bisa menemukan lagi kebudayaan Buddhisnya, hampir hilang. Hampir hilang. Kenapa? Itu suatu tanya besar bahwa pada masa itu adalah wilayah Buddhis ya. Ada satu teori mengatakan bahwa jika suatu bangsa dia sangat keyakinan terhadap agamanya kuat, ketika dia pindah agama, pada keyakinan agama barunya juga kuat gitu kan ya. Mungkin ya itu ya. Tapi kita bisa lihat di Sumatera itu ya, orang Melayu dan ya, Riau, Jambi, Palembang, kita melihat bahwa kalangan pribuminya boleh dikatakan, ya maaf saya kurang istilah itu, kalangan Melayunya sama sekali tidak ada yang beragama selain agama Islam. Bahkan agak sedikit tabu bagi mereka untuk pindah agama. Icing pernah berkunjung ke sana ya di tahun sebelumnya ya, dan akhirnya dikatakan bahwa dia Kerajaan Melayu ditaklukkan dan dikuasai oleh Sriwijaya. Icing juga mengatakan bahwa di dalam catatannya bahwa Sriwijaya pada saat beliau datang, Sriwijaya itu didominasi oleh Wasa Diwada, sedangkan Melayu ada sedikit pengaruh Mahayananya. Lalu tentang Sriwijaya juga seperti itu. Kita tidak ada, sama seperti Kerajaan Melayu tadi, kita sama sekali tidak memiliki catatan yang lengkap tentang kapan kerajaan itu didirikan. Saat pertama kali nama Sriwijaya disebut itu tahun kira-kira di suatu prasasti kedudukan bukit ya, dapat dari tahun sakanya di compare bahwa itu adalah tahun 483. Jadi dikatakan bahwa seorang raja Sriwijaya bernama Dapur Tahyang Sriwijaya Nasa ya, tahun 4 itu ya. Diperkirakan ibu kotanya ada di Palembang. Tapi dalam satu catatan Cina, ketika Sriwijaya mengirim utusan ke Cina, ya, dikatakan bahwa mungkin pusat kerajaan Sriwijaya itu berpindah-pindah dari antara Palembang dan Jambi ya, karena ada tahun tertentu utusan dari Sriwijaya itu datangnya dari Palembang, tahun tertentu dicatat utusannya itu dari Jambi ya. Jadi dianggap pakar sejarah bahwa ibu kotanya itu berpindah-pindah antara mungkin raja ini lebih prefer di Palembang, raja berikutnya lebih prefer di Jambi ya, seperti itu ya. Sampai abad ke-9 Sriwijaya mendominasi kekuasaan di perairan Asia Tenggara dan kemudian digantikan oleh kerajaan Khmer di Kamboja ya. Pada puncaknya itu adalah pada masa Raja Putradewa ya, dari dinasti Sahyadra di Jawa. Itu berikan Sriwijaya menguasai separuh dari sekarang di Indonesia dan bahkan sampai ke Thailand Selatan ya. Pengaruhnya di Thailand Selatan masih ada sampai sekarang ya. Jazirah Melayu ya, Jazirah Semenanjung Malaysia, Thailand Selatan ya. Jadi Kerajaan Sriwijaya menguasai seluruh perairan Asia Tenggara, perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang sangat dominan. Itu adalah jalur urat nadi dari jalur sutra laut ya.
jadi sangat penting posisinya. Tapi ketika kerajaan Sriwijaya melemah setelah abad ke-9, posisi itu digantikan oleh kerajaan Khmer. Khmer di Kamboja, ya, pusatnya di Kamboja. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang kerajaan Khmer, ya, berbicara tentang Kamboja Selatan. Kerajaan Khmer dengan pengaruh Hindu, ya, pengaruh Hindunya juga kuat dan menguasai wilayah Asia Tenggara ini sampai abad ke-14. Setelah itu dominannya sempat dikuasai oleh Majapahit juga. Tapi kejayaan Majapahit menguasai perairan Laut Cina Selatan itu sebenarnya nggak lama, cuma sekitar 50 tahun. Nanti kita berbicara tentang Majapahit. Pusat studi, ya, katakan bahwa Sriwijaya adalah menjadi pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Ya. Dalam catatan katakan bahwa Raja Balaputradewa dalam satu prasasti di Nalanda ditemukan bahwa beliau membangun, ya, suatu asrama 1000 biksu, ya, di Nalanda. Jadi dari begitu banyak putra Sumatera, putra Indonesia pada saat itu belajar ke sana. Itu juga para peziarah yang belajar ke Sriwijaya pada masa itu. Dalam catatan sejarah dengan keturunan terakhir Raja Sriwijaya, Pangeran Prameswara mendirikan Kesultanan Malaka yang menandai berakhirnya Sriwijaya. Pangeran Prameswara convert ke Islam, mendirikan Kerajaan Malaka. Jadi Kesultanan Malaka adalah kelanjutan dari Sriwijaya. Ya, sampai sekarang masih ada sultan yang di Malaka. Ya. Itu adalah turunan dari Pangeran Prameswara. Lalu ke Singhasari, Majapahit. Ya. Majapahit adalah kelanjutan dari Singhasari. Kita dapat lihat di sini bahwa Majapahit pernah jaya, tapi jayanya sebenarnya tidak lama. Ya. Majapahit pernah menguasai seluruh, ya, hampir seluruh wilayah yang sekarang jadi wilayah Indonesia. Ya. Itu adalah pada era Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Ya. Sebenarnya dimulai peletakan dasar-dasarnya itu oleh ibunya, ya, Ratu Tribuana Tunggadewi. Ya. Waktu itu dibantu oleh Gajah Mada juga. Ya. Tapi benar-benar perluasan ke seluruh, menaklukkan Sriwijaya juga, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Kalau kita lihat itu sekitar 39 tahun, ya, masa pemerintahan Hayam Wuruk. Singkat, ya, cuma hampir 40 tahun. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Hayam Wuruk meninggalnya tanpa meninggalkan pewaris tahta, ya, tanpa menuju pewaris tahta terjadi. Ya, kalau kita belajar sejarah masa lalu, ya, kalau begitu raja tidak menuju satu pewaris tahta akan terjadi perebutan. Ya, terjadi perebutan tahta, perang saudara, kerajaannya melemah. Sriwijaya juga, Majapahit juga seperti itu. Ya. Raja-raja Majapahit, nanti di belakangnya. Raja-raja Majapahit umum dan Singhasari umumnya adalah menganut dua agama, ya. Jadi dia juga disimbolkan sebagai dewa Hindu, dia juga disimbolkan sebagai Buddha atau Bodhisattva Buddhis. Jadi ketika seorang raja mati, meninggal, dia akan dicandikan, yang abunya akan dibangun candi, yang makam raja. Biasanya seorang raja meninggal, dia akan diwujudkan sebagai seorang dewa yang dipujanya. Seperti Airlangga diwujudkan sebagai Raja Airlangga dari Singhasari diwujudkan sebagai Wisnu. Ya, Wisnu, patungnya sangat terkenal, dan Wisnu Kencana yang mengendarai Garuda. Garuda seperti di sini, Raja Wisnuwardana meninggal dipuja sebagai Siwa di Candi Ulari, sebagai Ambogapaca di Candi Jago yang baca-baca dalam Sabda Buddha. Raja Kartanagara dari Singhasari, raja terakhir dari Singhasari, meninggal dipuja sebagai Siwa dan Buddha di Candi Jawi. Wairocana di Sagala, ya, istrinya dipuja sebagai Wacana, Bhairawa di Singhasari. Ya, jadi pada saat itu terjadi sinkretisme, ya, akulturasi, ya, Siwa dan Buddha, ya, atau Siwa dan Buddha pelan-pelan terjadi kebauran dalam prakteknya. Ya. Tapi pada saat itu lembaga sebenarnya masih tetap kuat, ya. Jadi di kerajaan itu ada satu lembaga yang disebut Dharmadhyaksa Kasogatan yang mengungsi agama Buddha, lalu ada Dharmadhyaksa Kasiwan yang
mengurusi ajaran Siwa atau Hindu. Upacara resmi kerajaan diurusi oleh dua lembaga tadi. Ya. Agama Buddha dominan pada masa Ratu Gayatri Rajapatni dan cucunya Haimuruk. Gayatri Rajapatni itu diajarkan sebagai Bodhisattva Prasnaparamita. Ya, nanti Anda lihat slide pertama. Ya, lubang ini, ya, lubang yang sangat indah. Ini adalah lubang Prasnaparamita. Ya, kalau bisa Bodhisattva Prasnaparamita, lubang yang paling indah adalah lubang ini. Ya, ada orang dulu menganggap itu adalah lubangnya Kendedes, ya, tapi bukan. Itu adalah Ratu Gayatri, ya, istri dari Raja Majapahit yang pertama, ya, cucu anak dari Raja Kertanegara, ya, Raja Singasari yang terakhir, dan merupakan nenek dari Haimuruk. Bahkan dikatakan bahwa kejayaan Majapahit itu adalah berkat Gayatri. Jika dia berkuasa di balik layar atas beberapa raja dan ratu Majapahit. Ya. Dan terakhir dia menjadi seorang biksuni. Ya, dalam catatan sejarah dikatakan dia menjadi seorang biksuni. Patung ini menyimbolkan tentang kejaksanaan dan cinta kasih. Ya. Saya sedang membuat replikanya, nanti ada di Amitayus. Lalu ada kerajaan. Dalam kerajaan Majapahit sebenarnya setelah raja-raja ini yang menjadi dominan adalah sebenarnya Siwa, ya, agama Siwa, agama Hindu Siwa, ya. Dan belakangan juga Siwa Buddha dan kepercayaan lokal Jawa. Ya, bentuk seperti ini masih bisa kita lihat di agama Hindu Bali dan juga Kejawen, ya, yang merupakan Kejawen juga merupakan Siwa Buddha plus Islam. Ya. Kejawen yang untuk kepercayaan orang Jawa sekarang. Kalau agama Hindu Bali, maka itu kita lihat sendiri. Kalau ini ada orang Bali, ya, sama daerah dari Bali, ya, Hindu Bali sendiri berbeda sekali dengan Hindu di India, ya. Berbeda dengan Hindu di India. Hindu Bali sendiri sebenarnya adalah bentuk dari agama Siwa, sinkretisme Siwa dan Buddha. Karena lost contact juga dengan India cukup lama, itu suatu keunikan sendiri. Itu upacara-upacara hari-hari besarnya itu tidak ada di tradisi Hindu India sekarang. Ya. Menyepi, di agama Hindu India itu tidak ada. Ya. Agama Hindu India itu merayakan hari yang paling besar itu adalah Dipawali. Ya. Di Bali tidak ada perayaan Dipawali setahu saya. Galungan dan Kuningan juga tidak ada di India. Galungan dan Kuningan itu setiap 6 bulan sekali, ya, kalau nggak salah. Majapahit bersifat sangat tolerir terhadap agama Islam di pesisir Jawa. Ya. Ini sifat, ya, dari agama Hindu Buddha yang lebih tolerir, ya, terhadap agama-agama baru. Tapi ini berefek pada runtuhnya Majapahit sendiri. Ya, jadi ketika Raja Brawijaya yang memiliki seorang selir, ya, dari dikatakan ada selir itu dari Tiongkok, anak dari selir itu bernama Raden Pantah, ya, diangkat menjadi Bupati Demak, ya, dan masuk Islam, lalu akhirnya mendirikan Kesultanan Demak dan malah menghancurkan Majapahit sendiri. Ya. Dominasi Majapahit di Jawa berakhir tahun 1478 digantikan oleh Kesultanan Demak. Ya, jadi Jawa dikuasai oleh Kesultanan Demak, lalu bergeser kembali ke Jawa Tengah, ya, pada masa pemerintahan Islam bergeser kembali ke Jawa Tengah digantikan oleh Kerajaan Mataram Islam, ya, Jawa Tengah. Jadi kita lihat pusat pemerintahan di Jawa itu dari Jawa Tengah bergeser ke Jawa Timur, lalu ketika masa Islam ke Demak, lalu kembali ke Jawa Tengah, ke Sultan Agung, dan sekarang dilanjutkan di Jogja. Kita lihat Kesultanan Jogja itu sendiri, Kesultanan Mataram itu sendiri sebenarnya adalah tidak Islam banget, ya.
banyak sekali acara-acara kecawen, banyak sekali acara-acara ada siwa Buddha yang bisa kita temukan di sana. Lalu karya sastra yang populer, ya Sanghyang Kamayana ikan Mantrayana, itu sebenarnya ajaran yang ditujukan kepada biksu. Yang Sanghyang Kamayana berisi mengenai kumpulan pelajaran tentang orang yang dapat mencapai pembebasan. Yaitu sebenarnya banyak penelitian tentang itu, termasuk ada seorang peneliti dari Jepang yang meneliti tentang Sanghyang Kamayana ikan. Itu sebenarnya adalah kumpulan syair-syair dari beberapa sutra penting. Terjemahannya ada, tapi saya belum membaca secara teliti. Ya. Ini dua kitab pertama ini ada yang diterjemahkan oleh grup Umi Sambara, ya, ada PDF-nya. Ya. Lalu ada kitab Sutasoma, ya, yang dimana semboyan negara kita dari sana. Ya. Siwa Buddha, Bhinneka Tunggal Ika, Pahana dan bahwa dikatakan bahwa Siwa Buddha pada hakikatnya adalah satu, ya, walaupun berbeda tapi adalah satu. Ya, tidak ada Dharma itu tidak berdua. Kalau dalam kitab, banyak sekali kitab-kitab yang lain, ya, kalau mau belajar, saya tidak terlalu mendalami, ya, kitab-kitab Kawi, ya, kalau mau belajar nanti bisa buka kelas khusus, ya, tentang ini, kita undang pakar-pakarnya, ya. Yang unik ada satu kisah tentang sinkretisme Hindu-Buddha yang bisa bubuksa. Ya, dulu waktu puasa Dewi Mala pernah cerita. Lalu kemarin saya baca ada kisah itu. Kisah itu ada di candi di Jawa Timur, candi Hindu, ya. Kesan dua kakak adik, ya. Satu bubuksa, satu gagang aking, ya. Gagang aking, ya. Gagang akingnya Hindu diceritakan. Serius latihan, ya, praktek meditasinya kuat, ya. Serius latihan sehari makan sekali. Si bubuksa ini latihannya enjoy aja, ya. Makan daging, makan apa aja, ya, gitu. Si bubuksanya disebutkan adalah Buddhis, ya. Tapi ketika dewa datang menjelma sebagai harimau ingin memuji mereka, datang ke gagang aking, bilang, oh saya ini kurus, gak ada dagingnya, kamu makan ya si bubuksa. Bubuksa aja. Nah, si bubuksa melihat si harimau itu datang, dia senyum, oh ya silakan makan saya. Ya. Nah, itu semacam suatu kritik juga, ya. Mungkin, tapi uniknya itu ada di candi Hindu sih, ya. Kalau kritik seolah di sini itu Buddhis lebih dominan. Ya. Pola latihan itu latih, ya, bukan latih bentuk luar. Bentuk luarnya seperti orang suci, tapi dalamnya masih memiliki ego, ya, sedangkan si bubuksa ini bentuk luarnya seleporan, ya, tapi penuh dengan cinta kasih, ya, dan latihannya bagus, ya, di sini ceritakan. Itu bentuk kritik terhadap bentuk kritik terhadap Hindu, ya, soal meninggikan Buddhis. Tapi uniknya cerita itu dipahatkan di satu candi Hindu. Ya. Nah, lalu pada masa ini, hampir dikatakan seluruh kerajaan Hindu-Buddha sudah sirna kecuali di Bali, ya, dan daerah Tengger, ya, Jawa. Semuanya Indonesia politik sudah dikuasai oleh kebudayaan Muslim, dan akhirnya digantikan oleh kolonialisme dari Eropa. Ya. Jadi pada saat itu agama Buddha seolah sirna dari bumi Nusantara. Tapi kalau kita tinjau lebih dalam lagi, apakah benar-benar hilang? Sama seperti agama Buddha di India, ya. Agama Buddha di Indonesia sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Cuma kita sudah tidak menemukan lagi bentuknya agama Buddha pada masa itu seperti apa, karena sudah melebur misalnya ke dalam praktek, ya. Praktek-prakteknya agama Buddha masih hidup, ya, di dalam ajaran Hindu, ya, di Bali, ya, Hindu Bali. Ya. Lalu di praktek-praktek masyarakat Jawa, ya, Kejawen, ya, masih ada, ya, ajaran tentang sati, ya, tentang eling, ya, ajaran tentang eling non poskodo itu kan sebenarnya ajaran Buddhis tentang sati sampajana. Ya. Jadi dukungan kerajaan hilang. Kalau kita lihat di sini agama
lalu kita lihat dari India, Cina, di semua kita lihat bahwa suatu agama bisa berkembang betul-betul sangat tergantung pada dukungan raja, dukungan pemerintah, politik. Itu tidak bisa dihindari. Ketika seorang raja pindah agama, otomatis di bawahnya ikut semua. Itu yang terjadi. Apalagi ketika raja pindah ke agama yang ekstrim, ya, tidak menyukai agama sebelumnya. Tapi ketika misalnya pada masa-masa dulu ketika masih Hindu dan Buddha, mau rajanya Buddha mau rajanya Hindu masih bisa hidup berdampingan. Tapi ketika pindah ke suatu agama yang lain sama sekali dengan bentuk agama sebelumnya, yaitu habis semua. Kita bisa lihat di Sumatera, di berbagai wilayah di Indonesia. Dan juga sirnanya sangga monastik yang sebagai pewaris acara. Ya. Jadi setelah Majapahit, praktikally di Indonesia tidak ada lagi sangga monastik. Lalu kita bisa ditemukan di Hindu Bali, kita tidak menemukan sangga monastik, walaupun masih ada yang disebut pedanda Buddha. Ya. Jadi bentuk pendeta di Bali itu ada pedanda Siwa, pedanda Buddha. Ya. Pedanda yang memimpin upacara Siwa, memimpin upacara Buddha. Bagaimana kembalinya agama Buddha? Ya. Kembalinya agama Buddha belakangan dari beberapa jalur. Ya. Salah satu jalur adalah dari imigran Tionghoa. Ya. Orang-orang Tionghoa mulai datang ke Indonesia membawa agamanya juga. Ya. Jadi ketika orang Tionghoa mulai datang, semua orang Tionghoa mulai ada di pesisir Jawa sejak lama, ya. Sejak di dalam catatan sejarah tentang Majapahit sudah mencatat bahwa di Demak, di pesisir utara Jawa sudah ada komunitas orang Tionghoa, sudah ada kelenteng-kelenteng ya, rumah-rumah ibadah Tionghoa yang dibangun. Ya. Namun artinya tercatat ya beberapa yang dominan sekarang seperti Qingde dan beberapa ya. Dan di pesisir utara Jawa juga bisa kita lihat banyak sekali. Kelenteng-kelenteng. Budaya kelenteng, ya. Kenapa disebut kelenteng? Ya, ini juga unik. Ya ada dua versi. Nah, kemarin saya baru bahas ternyata ada dua versi omongan. Ya. Kelenteng ada satu dikatakan mungkin lebih populer bahwa disebut kelenteng karena orang mendengar suara liamkenya, ulatan sembahyang dibunyikan. Ya. Kelenteng bel dan disebut kelenteng. Orang-orang memakai kelenteng jadi kelenteng. Ada yang satu lagi yang menyebutkan itu karena Kuanintong ya di situ ya sebelumnya bernama Kuanintong. Jadi pleasant karena menyebut Kuanintong itu akhirnya jadi kelenteng. Tapi lebih banyak yang lebih suka dengan interpretasi yang pertama. Dan kita lihat kelenteng Buddhis ya, kelenteng di Indonesia kita bisa membagi menjadi umumnya dua jenis atau tiga jenis ya, ada dua umum dan tiga jenis. Belakangan setelah reformasi ada satu kelompok mengklaim bahwa kelenteng itu adalah milik agama India, ya, milik agama India. Yang mana bahwa kelenteng itu Confucius. Ya. Kalau di sini ada yang beranggapan seperti itu nggak? Ada. Oke. Mulai hari ini jangan anggap seperti itu ya. Anda keliling ke seluruh kelenteng di Indonesia, boleh di atas 90% tidak ada kelenteng itu merupakan kelenteng Konghucu. Kelenteng di Indonesia umumnya hanya dua jenis. Yang paling mayoritas adalah kelenteng Tao atau perpaduan yang Chinese folk religion, Minjian agama Buddha Tiongkok. Buddha orang Cina, bukan agama Buddha Tiongkok, agama orang Cina. Ya. Anda lihat di kelenteng itu, ya kalau namanya Miao, Guang, Gong, Ci itu umumnya adalah untuk Ci itu adalah untuk papan leluhur ya, nabu, yaitu Ci. Ya. Kalau Miao, Guang, Gong,
Kuan itu agak sedikit. Kuan itu benar-benar milik Tao. Di Indonesia saya belum pernah ketemu ada kelenteng yang pakai nama Kuan. Ya. Riko sama Miao itu banyak. Ya. Umumnya altar utamanya adalah dewa atau dewi. Ya. Yang paling banyak adalah kelenteng Tobekong. Kelenteng Tobekong itu waktu Tengsin ya. Kelenteng Hongkong, kelenteng Macau, ya, itu bisa kita kategorikan sebagai kelenteng Tao atau perpaduan, ya, kelenteng Chinese folk religion, ya, Bijetinya. Lalu kelenteng Buddhis, ya. Kelenteng Buddhis biasa menggunakan nama Si atau A atau Yue, ya, seperti Jing ke Yue, ya, itu adalah kelenteng Buddhis. Altar utamanya adalah Wan Yi atau Sang Bao Fo, ya. Taikaksi juga seperti itu, Taikaksi di Semarang. Dulu bahkan Jing Yuan itu tahun abad 18-19 ada biksu yang tinggal di situ, ya. Yang benar-benar berulang kelenteng Konfusius itu cuma yang seperti Tang, ya. Sampai dengan era Orde Baru sebenarnya kalau nggak salah cuma ada 2 atau 3 Tang di Indonesia. Kalau Ci atau tempat-tempat rumah abu mau dimasukkan sebagai kelentengnya Konfusius, ya boleh juga sih, tapi umumnya rumah abu itu milik marga ya, milik kelompok marga. Ya. Jadi sebenarnya tidak bisa Ci itu umumnya milik kelompok marga. Anda bisa lihat di mana itu jembatan 3 ya, banyak sekali. Ya. Hah? Jembatan 5 ya, banyak sekali. Ya, itu umumnya kecil. Itu adalah rumah-rumah abu marga, ya. Dari sinilah budaya Tiongkok masuk, orang Tiongkok masuk membawa budayanya, membawa agamanya, ya. Salah satunya juga agama Buddha, ya. Dan sebenarnya prakteknya itu lebih ke campuran, ya. Campuran, ya. Akhirnya di Indonesia berdiri Tridharma, ya, San Xiaowei, ya. Percampuran adalah Tao, Konfusius dan Buddhis, dan tergantung lebih dominan namanya. Lalu jalur kedua itu masuk lewat orang-orang Barat, ya, orang-orang terpelajar, ya, yang belajar agama Buddha. Itu adalah kelompok teosofi, ya, kelompok teosofi, ya, teosofi mendirikan propagation of Buddhism in Java, Java Buddhist Association, mereka mengundang Narada dari Sri Lanka ke Indonesia, ya, termasuk menanam pohon bodhi. Pada saya ceritakan ya, pohon bodhi dari cangkokan yang dibawa oleh Sangkamita ke Sri Lanka, cangkokan di Anuradhapura di Kandy itu dicangkok lagi dibawa oleh Ibu Nalanda ke Indonesia. Dikatakan ditanam di Borobudur, tapi karena dikhawatirkan rusak tadi, katanya pohon itu sudah ditebang.